Bayanu tafsili madakhilis syaitoni ilal qalbi. Keterangan perincian tentang jalan-jalan setan masuk ke dalam hati. Diawali dalam bahasan ini, i'lam anal qalba masalu khisnin. Wasyaiton aduun yuridu ayadkhula al-khisna fayamlikuhu wa yastawla alaihi wa la yaqdiru ala khifdil khisni minal adwi illa bi khirasati abwa bil khisni wa madakhilahu wa mawadi'u talmahu wa la yaqdiru ala khirasati abwabihi man la yadri abwabahu fa himayatul qalbi min waswatis syaiton wajibatun wa huwa fardu ainin ala kulli abdin mukallafin wala wa ma la yatawassalu ilal wajib illa bihi fahuwa aidan wajibun. Ya. Diawali dengan pembukaan perkataan beliau rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwa hati itu sebagaimana benteng, ya. Dan setan itu adalah musuh. Maka setan menginginkan untuk masuk ke dalam benteng tersebut, menguasai dan memiliki dan menguasainya, ya. Dan tidaklah, ya, seseorang akan mampu menjaga benteng hatinya dari musuh-musuh, ya, kecuali atas penjagaan pintu-pintu yang ada di dalam benteng tersebut, ya. Nah, ini diibaratkan hati kita itu seperti pagar besar, benteng namanya, ya. Tidak bisa seorang masuk kecuali melalui celah, ya, yang ada di dalam bangunan tersebut atau pintu besar yang memang bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan keperluan, ya. Bisa dibuka dan ditutup sebagai keperluan orang-orang yang ada di dalam benteng tadi. Nah, maka diilustrasikan bahwa setan itu musuh yang senantiasa mengintai untuk masuk ke dalam benteng hati kita, lalu menguasai dan juga memiliki hati kita sebagai sarana untuk, ya, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan, dan kita tidak bisa menjaga benteng kita kalau kita sendiri nggak tahu celah atau pintu-pintu yang ada dalam benteng tersebut, ya. Kalau kita ilustrasikan di kawasan kita, ya, pasti ada jalan masuk utama, dan itu bisa sangat mudah kita untuk mendeteksi siapa orang yang lalu lalang masuk atau keluar dari pintu utama tadi. Tapi kita juga punya pengetahuan nih, kalau orang juga bisa menyelinap masuk dari arah-arah yang memang tidak dari pintu gerbang tadi. Mungkin dari samping kanan, mungkin dari samping kiri, atau dari belakang bahkan, yang semua itu bisa dengan mudah, ya, orang masuk ke kawasan kita apabila kita lalai penjagaannya. Nah, maka ketidaktahuan seseorang tentang celah-celah hati yang dimilikinya itu adalah salah satu kelemahan, di mana dengan celah tersebut setan dengan mudah masuk ke dalam hati orang tersebut, ya. Alah, wong teko kan ketok, wong dalane kok kono, gitu, ya. Itu kan gambaran kebodohan. Padahal mungkin, ya, secara formal orang akan datang lewat pintu gerbang, ya, dan mereka punya maksud tertentu, kita sudah tahu. Tapi ada juga orang-orang yang datang, ya, tidak melalui pintu gerbang yang formal, bahkan mereka mengendap-endap dan mencari lengah, ya, orang-orang yang ada di dalam kawasan kita ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi, ya. Beberapa kali kita ya kehilangan dalam tanda kutip, ya, walaupun nilainya itu besar atau kecil, atau berharga atau tidak berharga, tapi kita bisa tahu bahwa ternyata ada celah, ya, di dalam kawasan kita ini untuk orang bisa masuk, ya. Maka kita wajib, ya, menjaga kawasan kita dan tahu, ya, tempat-tempat yang mungkin sekali dijadikan jalan menyelinap orang-orang yang ingin mempunyai niat-niat yang tidak baik tadi.
Itu salah satunya ya. Nah, maka kalau kita punya hati terus kita nggak tahu kudu dikapake, terus treatmentnya, terus penjagaannya, nah, ya nanti kita jadi korban. Korban siapa? Korban dari musuh kita yaitu setan. Nah, begitu ya. Maka setan akan mudah masuk lalu membisikkan ya, menggoda kita dengan bisikan-bisikan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang berdampak keburukan ya. Pastinya yang paling fatal adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, fa himayatul qalbi min wasati syaiton wajibatun ya, menjaga hati dari bisikan setan itu hukumnya wajib ya, fardu ain. Apabila kita melalaikannya berdosa dan kita akan terdampak ya perbuatan-perbuatan yang tercela yang itu konotasinya adalah keburukan sampai kepada kemaksiatan. Nah, gitu ya. Jadi ini pembukaan dari bab ini nanti akan disebut secara terperinci ya, pintu-pintu yang menjadi celah setan masuk ke dalam diri kita ya. Wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhili fasarat ma'rifatu madakhilahu wajibatun wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi wa hiya kasiratun walakinna nasiru ilal abwabil azimah al jariyah majra ad-durub alati la tadiku an kasrati junudis syaitan ya. Nah, semua yang kita harus lakukan dari kewajiban menjaga hati maka wajib kita laksanakan, karena kalau tidak ya kita pasti akan terkalahkan dan setan bisa masuk ya. Sedangkan pintu-pintu itu banyak. Yang paling besar dari pintu masuknya setan itu famin abwabihi al-adimah al-ghadab was-syahwat ya. Jadi pintu yang paling besar gerbangnya tadi kalau kita bicara jalan masuk yang utama ya setan ke dalam hati kita itu adalah al-ghadab dan as-syahwat ya. Fa inal ghadaba huwa ghaulul aqli wa idza dhaufa jundul aqli hajama jundus syaiton. Wa ma ghadibal insan laiba syaiton bihi kama yal'abul asobi bil karroh ya. Dua jalan utama masuknya setan itu, satu emosi, nomor dua syahwat. Syahwat ya, nafsu ya. Syahwat itu lebih umum dari nafsu ya. Syahwat itu lebih umum dari nafsu. Karena nafsu itu nanti bisa di leveling ya, bisa dipecah lagi. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul ammarah ya. Terus ada nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, yang ketiga lawamah. Yang lawamah ya. Ini yang tiga yang utama. Nanti di beberapa literasi dibagi menjadi 7 ya, sampai detail sekali ya. Maka syahwat itu lebih umum ya daripada nafsu ya. Nah, karena ya ketika manusia itu diliputi atau terkalahkan dengan emosinya, maka akal ini akan hilang ya. Emosi itu ya kalau ini diwakilkan ghadab, kemarahan, ya tidak semua emosi itu terwakili dengan marah. Sedih juga cinta itu juga emosional ya. Nah, maka kata ghadab ini adalah yang dominan ya, yang dominan ya. Kadang-kadang orang yang tidak sampai ke level marah itu masih bisa diajak komunikasi. Tapi kalau sudah selevel marah itu biasanya mudah sekali menghilangkan akal ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, pasti masuk surga. Karena kalau sudah marah, hilang akal. Nah, kalau sudah hilang akal, pasti tidak akan terkendali tadi ya. Nah, kemudian juga syahwat ya.
Apabila orang sudah memperturutkan syahwatnya, maka setan akan mempermainkannya sebagaimana anak kecil memainkan bola. Nah, kalau anak kecil mainkan bola itu kan liar ya, tidak tahu tidak tahu objek atau targetnya. Ya, maka bisa saja dia menendang sesuka hatinya lalu yang pecah kaca, bukan masuk ke paskulnya gitu ya. Nah, ini seperti itu ya ilustrasinya. Nah, maka ini menjadi pintu gerbang masuknya setan yang paling utama ke dalam hati manusia, yaitu emosional dan juga syahwat ya, syahwat ya. Waqat ruya anna Musa alaihissalam laqiyahu iblis ya, faqala lahu ya Musa antalladzi istafaqallahu birisalatihi wa kallamaka taklima wa ana khalqun min khalqillahi adnabtu wa uridu an atuba fasfa'li ila rabbi ayatuba alayya. Faqala Musa na'am. Falamma su'ada Musa al-jabala wa kallama rabbah azza wa jal wa arada nuzul qala lahu rabbuh atal amanah ya. Faqala Musa ya Rabb abduka iblis yuridu ay tatuba alaihi fa'auhallahu ta'ala ila Musa ya Musa qad qadaitu hajataka murhu ayasjuda likubri Adam hatta yutaba alaihi. Falak ya Musa iblis faqala lahu qad qadaitu hajataka umirta antas juda likubri Adam hatta yutaba alaika. Faghadiba wastakbara wa qala lam asjud lahu hayyan asjudu lahu mayitan summa qala lahu ya Musa innalaka alayya haqqon bima syafa'ta li ila rabbik fadhkurni inda salas la ahlikuka fihinna ya. Ini kisah tentang bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan iblis ya. Ketika diceritakan bahwa Nabi Musa pernah bertemu dengan iblis, maka iblis menyapa ya dengan perkataan, wahai Musa, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, dan engkau adalah orang yang diberi anugerah untuk bisa berkalam kepada Allah, dan aku adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang telah berdosa. Dan aku ingin ya bertobat, maka berikanlah pertolongan kepadaku supaya engkau meminta kepada Rabb ya supaya memberi taubat kepadaku. Faqala Musa na'am, maka Musa mengatakan baik kalau seperti itu. Maka Nabi Musa naik ke atas gunung lalu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika beliau Musa alaihissalam ingin turun, maka Allah berfirman kepada Musa ya, adal amanah, kamu telah menunaikan amanat. Maka Musa berkata, wahai Rabb, hambamu iblis ingin bertaubat ya, maka tatuba alaihi fa'auhallahu ta'ala ila Musa, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa qad qadaitu hajatak, wahai Musa, aku akan penuhi hajatmu, maka perintahkan kepada dia supaya bersujud ya di kubur Adam alaihissalam, maka aku akan memberikan taubat kepada dia. Ketika Nabi Musa turun dan bertemu dengan iblis, maka dikatakanlah, aku telah sampaikan ya apa yang menjadi hajatmu kepada Allah, maka Allah menyuruhmu supaya bersujud di kubur Adam ya, dan engkau akan diterima taubatmu. Nah, faghadiba wastakbara, maka yang terjadi malah iblis itu marah dan menyombongkan diri ya. Bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam ketika mati? Dulu saja waktu dia hidup saya tidak mau sujud. Nah, begitu ya. Maka Musa berkata, innalaka alayya haqqon ya. Summa qala, maka iblis lalu mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, inna alaka alayya haqqon, kalau kamu sudah melaksanakan apa yang menjadi hajatku, maka aku akan balas ya. Bima syafa'tali ila rabbik fadhkurni inda salas ya.
ingatlah aku di 3 tempat, la ahlakaka fihinna, maka aku tidak akan bisa mencelakakanmu di 3 tempat tadi. Udkurni idza taghdab fa inna ruhi fi qalbik wa aini fi ainik wa ajri minka majradam. Udkurni ya, udkurni idza ghadabta fa innahu idza ghadabal insan nafahtu fi anfihi fama yadri ma yasna wadkurni hina talqa az-zahfa fa inni ata ibna adam hina yalqa az-zahfa fadkuruhu zaujatahu wa waladahu wa ahlahu hatta yuwalla wa iyyaka an tajlisa ila imra'atika laisat bidati mahramin fa inni rasuluha ilaika wa rasulaka ilaiha fala azalu hatta aftinaka biha wa aftinaha bika faqad asyara bihadza ila syahwati wal ghadabi wal khirsi fa innal qarar ya minaz zahfi kharsun ala dunya wa amtina'uhu minas sujudi li adam maitan wa huwa al jasad wa huwa adamu madakhiluhu ya. Nah, ini diceritakan ketika Nabi Musa telah menunaikan apa yang menjadi titipan iblis tadi. Iblis malah marah dan menyombongkan diri. Tapi iblis memberikan satu balasan ya, dengan memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku akan balas kebaikanmu karena telah menyampaikan hajatku ya. Maka ingatlah di 3 tempat ya, yang dengan mengingat 3 tempat tadi kamu pasti akan selamat dari godaanku atau dari keburukanku ya. Maka dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ingatlah aku ketika kamu marah, karena kalau kamu marah, ruhku itu di dalam hatimu dan mataku ada di dalam matamu dan aku berjalan di dalam tubuhmu di tempat berjalannya aliran darah ya. Nah, ini sebagai pengingat ya, kalau kita mulai marah ternyata hati kita itu yang menguasai setan. Begitu emosi kita itu terpantik ya, setan langsung menyelinap masuk ke dalam hati. Kalau hati kita sudah dimasuki setan, maka pandangan kita itu ya pandangan setan ya, kita melihat dengan amarah. Awane meh dijiwit we pokoknya. karena sudah menggunakan apa? Mata penglihatan setan tadi ya. Ya. Sudah melihat dengan mata setan. Wajri minka majrad dam ya. Dan aku akan menguasai tubuhmu sebagaimana aliran darah ya. Nah, ini jadi kalau sudah emosi maka banyak trik ya yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita terselamatkan, dan ini sudah dibocorkan oleh iblis kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Kalau di bab marah itu ada trik ya. Kalau kita terjangkit marah, pertama kali yang harus kita lakukan apa? Ambil nafas. Memang kalau nggak marah nggak ambil nafas? Istighfar. Meh. Terus mulai cedak. Apa, Pak? Kalau kita marah itu langkah pertama ya, cuci muka, duduk tadi Mas Haji sudah. Apa kira-kira? Wudu. Terus mau Pak Gon ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati 2 orang yang berseteru ya. Salah satu dari yang bertengkar itu matanya merah, terus urat lehernya itu sampai keluar warna apa bahasanya? Bahasa Inggrisnya metenteng ini ya. Matanya merah, urat lehernya keluar ya. Wajahnya sudah merah padam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada beberapa orang yang duduk di dekat beliau, katakan pada dia ya, berta'awudlah, maka dia akan ditolong oleh Allah, marahnya akan reda ya.
kul ista'in billah, ista'id bukan ista'innya, kul ista'id billah ya. Maka yang dia rasakan, dia dapati itu akan reda ya. Pertama kali tindakan yang harus kita tempuh ketika ada letupan kemarahan itu ta'awud, karena itu pintu setan masuk ke hati kan. Maka yang perlu dijaga hati kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah ya pintu kita dipagari dengan ta'awud, maka preventif yang lain itu nyusul. Hawa ini jipan ngamuk wae duduk. Hawa ini jipan ngamuk wae wudu. Hawa ini jipan ngamuk wae rebahan. Hawa ini jipan ngamuk wae ya wis salat 2 rakaat. Itu nanti setelah ta'awud tadi ya. Karena kalau tidak dipagari dulu, walaupun ya kita melakukan aksi-aksi duduk, rebahan, terus wudu sampai sholat 2 rakaat, tapi setan keburu di dalam hati kita nih. Begitu ya kira-kira ya. Maka langkah pertama ya untuk kita yang terjangkit marah itu adalah berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau istighfar itu untuk dosa. Untuk kita salah ya astagfirullahaladzim ya. Setelah istighfar kok kita merasa salah, boleh istighfar gitu ya. Ojo-ojo cek kaya zaman biyen ana wong sing salah awake dhewe sing istighfar. Iya. Istighfar untuk orang lain. Sering. Ini yang yang kurang tepat ya. Bukan tidak salah, bukan salah tapi kurang tepat ya. Masa wong istighfar oleh kan bukan begitu ya, tapi tidak tepat saja. Ya. Levelnya sudah tadi celah hati kita terbuka, maka setan masuk. Nah, itu ya kalau kita marah. Itu 3 tempat yang dibocorkan iblis. Kalau kamu marah, ingat aku. Karena kalau ada orang marah itu saya di dalam hatinya, saya masuk ke dalam pandangannya, dan saya menjadi darah yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ya, makanya wis ngamuk ki ya katanane angel pokoknya. Ya, ditangani sulit ya. Udkurni idza ghadabta fa inna idza ghadabal insan nafahtu fi anfihi fama yadri ma yasna. Kalau aku sudah masuk ya, ketahui ya kalau ada orang marah ya, saya meniupkan ke dalam hidungnya. Kalau sudah ditiupkan dari nafas setan tadi, kata setan, dia tidak akan tahu apa yang dia perbuat ya. Jadi ada orang sampai kalap, bahasanya kalap itu apa? Ya, bertindak dengan tanpa kontrol ya, di luar kontrol ya. Khilaf kalau di bahasa baku ya, tapi kalau orang Jawa mengatakan wongnya kalap kok. Nah, kalau sudah seperti itu berarti bukan dia lagi yang aksi, tapi ada tadi ya andil setan di dalam dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas ya. Maka ciri orang yang tidak baik ya menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasoma fajar. Kalau dia berseteru, dia itu melampaui batas ya. Itu termasuk tadi, kalau dia berseteru, dia kemasukan setan, maka melakukan sesuatu yang di luar batas ya. Kalau masih rasan-rasan terus mencela, mencaci, itu ya menungso lah, walaupun di dalam hatinya terkuasai setan. Tapi kalau sudah sampai membunuh, nah ini, maka itu sudah sebetulnya sudah di luar kemanusiaan, di luar predikat manusiawinya dia ya. Nah, maka ini menjadi pengingat bagi kita ya, kalau ada orang marah berarti setan sudah meniupkan ya ke hidungnya nafas dia, sehingga dia melakukan sesuatu yang dia tidak ya kehendaki atau ketahui ya, begitu ya. Wadkurni khina talqa az-zahfa fa in ata ibnu adam khina yalqa az-zahfa fa adkuruhu zaujatahu ya. Dan aku masuk ke dalam tubuh ya orang yang di medan pertempuran. Jadi kalau ada di medan pertempuran
itu kalau enggak betul-betul lillahi ta'ala, biasanya ada celah. Ya, ada celah hati ini diberi perasaan takut. Nah, kalau sudah ada muncul rasa takut ini, setan masuk. Kalau sudah setan masuk, maka akan menguasai hati, lalu meracuni pikiran. Oh, nek aku mati, ya, bojoku dipek wong, bondoku diwaris. Itu seperti itu ya. Itu setan seperti itu ya. Fadkuruhu zaujatahu wa waladu wa ahlahu, dan anak-anakku nanti nggak ada yang mengurus. Itu kan jenis ya bisikan yang memicu rasa takut. Ya, memicu rasa takut. Itu dihembuskan oleh setan ketika memang di medan pertempuran ya. Hatta yuwali wa iyyaka anta jelisa, sampai aku menguasai dia dan melarikan diri dari medan pertempuran tadi. Nah, ini ya, padahal dosa besar salah satunya adalah ya, tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri ketika memang dalam kancah pertempuran. Dalam kancah pertempuran itu boleh mundur untuk mengatur strategi atau menggabungkan diri dengan pasukan lain. Nah, itu bukan lari kan, tapi strategi, bagian dari strategi. Tapi kalau dia melarikan diri, itu tidak strategi, pasti ada tadi ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada bisikan setan ya. Wah, aku dhewean iki mati konyol kira ana sing ngewangi gitu ya. Nah, terus tadi ketika kita masih punya kawan banyak pun, lihat lawan lebih itu sudah mulai minder ya. Ini jumlah kita padahal dulu orang-orang yang pilihan itu pasti ya, secara jumlah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti lebih sedikit dari musuhnya. Ya, perang Badar ya, terus Uhud dan seterusnya. Itu mentalitas ya orang-orang di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sehingga Allah menurunkan bala tentaranya yang berupa malaikat, dan ada yang sampai bisa melihat secara zahir, ada yang hanya merasakan kehadiran orang-orang yang membantu dia. Dan ini ketakwaan ya, kekuatan iman ya. Maka kalau lemah iman kita, lalu muncul rasa takut, setan langsung masuk. Kalau setan sudah masuk, yang dikacaukan biasanya pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah kacau, ya kita jadi minder, kita jadi takut, lalu melarikan diri dari medan pertempuran. Ya. Yang ketiga, wa iyyaka anta jelisa ila imra'atin laysat bidzati mahramin. Kamu jangan duduk sendirian dengan wanita yang bukan mahram. Nah, ini ya. Jadi fa ini rasuluha ilaika, sebetulnya aku mengutus dia untuk kamu. Jadi kalau ada wanita sendirian atau kita mengajak dia untuk menyendiri, justru itu kondisi yang memang dikehendaki atau diinginkan oleh setan. Karena dengan kondisi seperti itu, dia, wanita tadi, adalah umpan yang paling ya mematikan yang bisa diutus oleh setan tadi. Ya. Fa ini rasulullah ilaika wa rasulaka ilaiha, dan kita juga bisa saja ya menjadi agen setan untuk menggoda wanita tersebut. Fala azalu hatta aftinaka, akan tetap seperti itu sampai terjadi fitnah kepada wanita tadi atau fitnah kepada kita ya. Faqad asyara bihadza ila syahwati wal ghadab wal khirsi ya. Semua dari tiga ini itu mewakili kondisi marah, terus syahwat, dan juga khirsi itu tamak atau cinta kepada dunia. Nah, khirsun itu tamak ya, tamak. Ya, aku nek mati ning kene konyol ki, bojoku dipek wong, bondoku diwaris, anakku ra ana sing ngopeni. Itu kan orientasinya dunia gitu ya. Nah, yang ketiga, wanita ini syahwat ya. Kalau sudah sendirian ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka yang ketiga adalah setan. Nah, begitu ya. Sampai di kalimat ini mungkin ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan dulu. Kalau ini
jadi di bab marah itu misalnya antara membedakan kalau itu tergolong marah apa enggak? Misal kayak kita ngasih tahu seseorang atau mungkin anak kita, biasanya dikasih tahu bola beli, tapi enggak apa namanya, enggak itu ya akhirnya kita bahasanya dipikir, ih ini kok ngeyel, maksudnya kayak gitu tuh itu masuk ke ranah marah itu sendiri atau itu kategori apa? Terus kalau tadi yang marah di peperangan itu mungkin kalau ditarik sekarang tuh khususnya mungkin di Indonesia sendiri itu kayak kemarahan ketika demonstrasi atau jadi atau kalau kasus yang mungkin bisa diaplikasikan itu kemarin yang apa tuh promosi alkohol Homer tapi pakai surat Al-Baqarah gitu kan. Itu kan akhirnya ada beberapa ormas ya bisa disebutkan ormas lah, bukan ormas, jamaahnya jamaahnya Habib Bahar bersama Habib Bahar itu berutuh ke sana. Nah itu otomatis kan masih dalam keadaan biasanya apa? Ya jengkel, ya marah, kenapa kok seperti itu. Nah itu termasuk ke hal tadi itu apa enggak? Maksudnya kemarahan di dalam hal bahasa, kalau mau berdalih ya marah karena pengen membela, tapi tetap aja itu marah. Itu masuk ke dalam disusupi setan apa enggak? Secara garis besar namanya marah, betul. Namanya marah secara garis besar ya. Tapi secara terperinci marah itu kan memang ada yang boleh, bahkan wajib. Ada yang makruh, ada yang sampai haram. Nah, maka kalau makruh ke haram itu biasanya indikatornya itu dari setan dan efeknya pasti keburukan. Efeknya pasti keburukan. Nah, tapi jangan dikira ya dua yang di atas ya, boleh dan sampai wajib tadi, itu kadang-kadang juga bisa menjadi alat setan untuk mendorong sampai berbuat di luar batas. Ya. Kulu wasrobu itu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Makan dan minumlah. Berarti makan dan minum itu boleh kan? Ya. Wala tusrifu. Itu sudah ada batasannya. Kamu jangan melebihi batas. Kalau sudah kenyang sudah, ya padune padune enak, terus kita nggak mau berhenti makan. Ya justru di ring ini, ya setan bermain begitu ya. Nah, kalau kita sebut marah yang bagaimana, ya pasti kembali pada arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kebaikan seorang Muslim itu di level tingkatan lanjutan itu dia cinta karena Allah, marah karena Allah. Nah ini yang kadang ukurannya kita jadi abstrak ini. Kita ukurannya jadi abstrak ya. Kita ukurannya jadi abstrak karena tidak bisa dilihat secara dohir. Itu saja sebetulnya ya. Ketika Ali bin Abi Thalib duel ya dengan seorang kesatria musuh ya, itu di salah satu riwayat di perang Badar ya. Karena perang tanding ini ya Nabi seringnya ngutus Ali, jadi banyak riwayat gitu ya. Nah, tapi yang paling masyhur itu di perang Badar. Ketika sudah diputuskan ya, dulu utusan dari kafir Quraisy itu jagoan betul karena seniornya. Tapi begitu Ali disuruh maju sebagai penantang, itu orang kafir jadi meremehkan ya. Bocah wingi sore ya, baru ABG lah bahasanya ya. Mau menantang senior ya. Padahal kalau Nabi memerintahkan atau mengutus itu pasti beliau tidak akan salah pilih ya. Nah, sampai terjadilah pertarungan dan musuhnya dikalahkan ya. Lalu terkapar di tanah.
Semua orang bersorak-sorai bunuh gitu. Kalau kita lihat film kolosal itu ya, itu pedang sudah di tangan Ali dan musuh sudah terkapar, wis gerek nyeleh ketok gitu. Qadarullah, musuh tadi meludahi Ali. Lalu Ali mengangkat pedangnya dan meninggalkan orang tersebut. Kemudian orang tersebut bangun, mengambil senjata lalu mengejar. Lalu terjadilah adegan yang fenomenal. Beliau menunduk lalu menusukkan pedangnya ke arah belakang dan musuhnya tertusuk gitu ya. Musuhnya begini, Ali menunduklah sambil menusuk. Itu kan adegan heroik ya, dramatis ya. Lalu sinematik. Itu adegannya sakjane banyak ya. Para Khalid bin Walid juga pernah seperti itu. Jadi memang para ahli bela diri dan teknik ya perang itu punya beberapa teknik andalan gitu. Ya. Lalu ketika sudah terbunuh, kembali ke barisan karena sudah menang, ditanya oleh beberapa rekannya, lah tadi sudah di tanah kenapa nggak kamu bunuh aja gitu. Tadi kan sudah jatuh nih, sudah di tanah, kenapa nggak kamu bunuh aja? Kata Sayyidina Ali ya, tadi dia itu meludah kepadaku, kalau saya bunuh, saya khawatir saya bunuh itu karena harga diri saya atau membela Rasulullah. Nah ini yang jadi abstrak itu ya, yang jadi abstrak itu gitu. Awake dhewe ya banyak lah kejadian-kejadian yang diwakili hal seperti ini tuh banyak. Saya sendiri ya, maaf ya, saya sendiri mangkat ngaji ya, terus wayahe tanggalan bayar listrik mbok menawa. Nah, itu ngaji apa golek sangu. Itu kan jadi abstrak kan. Orang melihatnya saya ngaji, tapi dalam mengaji itu hati saya, nah begitu kira-kira ya. Jadi marah juga seperti itu. Kalau dohirnya dia merah padam, matanya melotot, suaranya keras, ya pasti wong ngomong ngamuk tuh Pak. Tapi dalam ranah itu nanti nilai marahnya yang tahu kan kita. Saya marah, betul marah, tapi untuk kebaikan dia. Nah itu kan alasannya kan yang paling penting. Nah, saya marah ya, karena saya sudah benci betul sama dia. Gitu ya. Bisa diambil ya. Silakan. Jadi maksudnya enggak bisa kita ngejudge, maksudnya mengklaim oh dia mesti menguasai. Iya. Bukan. Betul. Dia hanya dirinya dan betul. Makanya dari awal kita sudah kasih prolog kan, hati itu privasi. Kita nggak bisa nilai hati orang. Kita nggak bisa nilai hati orang. Makanya yang terlihat sebagai mungkin ya ketidakbaikan, kita butuh klarifikasi ya ke orang-orang dekat itu. Sampeyan dadak rono wingi napa? Kalau kita tahu di tempat itu konotasinya kurang baik. Sampeyan kok wingi dadak rono kok? Lah banku bocor, nek ora mampir kono sik aku ora iso bali. Alasan itu yang kita butuh gitu loh. Karena ada juga yang enggak bocor tapi punya sangu mampir rono juga gitu ya. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pintu gerbang iblis untuk masuk ke dalam hati ada 3. 1 emosi, nomor 2 syahwat ya, nomor 3 apa tadi? Rakus ya. Jadi kalau sudah punya rasa tomak, rakus ya, itu biasanya setan mudah masuk. Kalau sudah masuk ya fatal ya. Nanti banyak contoh di bab ini, insya Allah kita sampaikan per kasus ya. Per kasus ya. Dan ini semua lapisan kena. Semua lapisan kena. Ya. Semua lapisan kena. Jadi yang kisah Musa itu disalib dari hadis atau
kebiasaannya ya ada beberapa, kalau di sini hadis kalau di sini biasanya ada catatan kaki ya. Kalau tidak ada catatan kaki, biasanya itu Israiliyat atau versi dari Nabi ketika bercerita ya tentang orang-orang terdahulu. Nah, riwayat-riwayat tentang kondisi orang-orang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang nasnya sorih ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diceritakan oleh Nabi. Dulu itu orang dulu seperti ini, seperti ini. Ada dari menukil Alkitab atau tadi ya, Alkitab itu konotasinya ya Taurat, Zabur, Injil. Ya, kalau kita bilang Alkitab itu semua Alkitabnya. Taurat, Zabur, Injil. Itu dinukil dari kisah-kisah seperti itu biasanya. Ya. Maka salah satu yang jadi catatan ya dalam beberapa pemahaman tafsir itu kalau di tafsir-tafsir muktabar diberi keterangan ini Israiliyat. Kalau Israiliyat kita nggak boleh menafikan dan tidak boleh mengambil sebagai hujah. Ya sudah, itu sebagai referensi aja, sebagai wacana kita. Nah, ketika di dalam kitab ini disebut tadi ya, kisah seperti ini yang dimaksud oleh beliau Al-Ghazali adalah sebagai sampel kasus atau ibarah ya. Atau tadi ya. Ibarah itu ya tadi sampel kasus supaya kita punya tadi pengetahuan, punya wacana ya, dan ketika kita terindikasi hal-hal seperti itu kita bisa langsung punya langkah untuk penanganan ya pertama dalam kasus-kasus yang kita hadapi tadi. Dan biasanya dicantumkan ini karena relevansinya mirip ya, tingkat akurasinya tinggi. Ya, jadi kadang ini mungkin Israiliyat, tapi secara kalimat dan isi kalimat tadi benar. Nah, begitu ya, hikmahnya. Gitu ya. Jadi ini tidak biasanya kalau di hadis atau yang ada referensinya diberi catatan kaki. Ini hadis dari si fulan ya. Hadis ma min ahadin ila syaiton al hadis taqaddam. Berarti ini sahih, ini dhaif begitu. Diberi catatan kaki. Dan saya seringnya tidak menyebut catatan kaki tersebut ya. Jadi untuk untuk ringkasan aja, untuk ringkasannya. Padahal biasanya ada catatan kaki ya. Nah, ini kalau di sini ya, hadis inna wa yu'ayyidu hadatin bi aqwamin la khalaqalahum min hadisi Anas bi isnadin jayyid. Nah, ini ada keterangannya. Ya. Hadis innallaha yu'ayyidu hadatin birajul fajir muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah qad taqaddama fil ilmi. Nah, ini semua ada keterangan. Dan di sini tadi yang kita sebut tidak ada keterangan seperti itu. Maka dipersepsikan ini Israiliyat. Gitu. Ya, termasuk Musa kan punya kisah yang banyak ya. Banyak. Maka dinukil di kitab-kitab Indo itu kalau enggak ya semua para nabi kan. Nah, semua para nabi. Cuman ada yang itu referensinya langsung dari nabi, maka itu disebut hadis. Ada yang dari kisah-kisah apa bahasanya? Titur tinular itu ya, cerita rakyat. Nah, cerita rakyat kalau memang yang menyampaikan itu sikoh ya, maka biasanya diambil sebagai referensi tadi. Sebagai hasanah ya, sebagai keluasan wacana yang diberikan kepada kita. Dan setelah ini biasanya nanti oleh Imam Al-Ghazali diberi ayat atau hadis. Jadi ini memang takyid aja, penguat aja. Nanti ada yang memang hadis ya. Cukup? Ada yang lain? Kalau mengarahnya itu kayak bawaan karakter lo
gimana kan cara mengontrolnya, kan pasti nggak langsung bisa tahu langsung meredam, itu kan nggak bisa. Nah, itu gimana? Iya. Dengan karakternya itu Marahnya perempuan umum. orang hewan bayi berarti. Iya. Maksudnya kan orang wong sing gampang kesulut emosi. Bahasa mudanya temperamen, mudah marah ya, mudah marah. Temperamen itu mudah marah atau emosional. Pak Kun. Kalau di treatmentnya ada treatmentnya ya. Jadi nanti sampai kepada ini nanti fungsi mursyid. Jadi fungsi mursyid. Jadi kenapa kita harus berguru? Karena kita butuh ilmu. Kenapa kita harus mencari orang yang bisa mengarahkan? Karena kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan diri kita secara mandiri. Maka butuh spion, butuh pengamat. Itu bukan kita tidak punya potensi, tapi kadang-kadang potensi kita tidak kita lihat secara pribadi. Maka butuh orang lain. Nah, di beberapa treatment orang yang punya bawaan temperamen tadi itu ya biasanya solusinya siam, Mbak. Puasa. Ya, itu. Dan nanti di sini akan dibawakan satu sampel kasus ya. Yang menjadi celah seton juga itu karena kenyang. Kenyang. Ya, karena kenyang. Ya. Jadi orang-orang dulu kalau kita flashback ya, para solihin itu ya Imam Nawawi lah yang masyhur ya. Beliau itu makan cuma 1 kali, minum 1 kali di waktu sahur. Itu bukan sehari 2 hari itu, Pak. Seumur hidup. Ya, usianya hanya 43 atau 45 tahun ya, dikurangi masa balik ya. Terus belajar sampai menjadi muhaddis, sampai menjadi mukri dan seterusnya ya, prestasi-prestasi yang tinggi. Dan dia tidak makan kecuali kiriman dari orang tuanya, dan dia tidak makan kecuali 1 kali dalam sehari. Itu sebagai sahur dan bukanya dia. Wong-wong soleh ini lemes-lemes iya. Energi. Betul. Ya. Ngantukan lemes ya. Ya. Normal sih kayak gitu. Kalau kita kan simalakama ya. Simalakama. Ngeleh lemes, warak ngantuk. Riadohnya luar biasa. Jadi orang-orang dulu riadohnya. Maka butuh mursyid ya, orang yang mengarahkan. Jadi kadang kita maaf seperti kita semuanya. Saya ini pengen ideal, maka kita datang ke dokter. Oh, tinggi badan segini dengan berat badan segini itu kurang ideal. Maka treatmentnya, nah itu yang berikan dokter kan. Kadang-kadang kita kan mosok sing dicegah kok sing aku seneng kabeh. Ya itu kalau kita lakukan insya Allah sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita langgar ya tidak tercapai. Nah, atau kita tahu ini, kita pernah sekolah di beberapa lembaga termasuk tentang gizi tadi. Tapi kalau tidak ada yang mengawasi, cenderungnya kita itu ceroboh. Maka butuh pendamping. Nah, salah satunya istri ya. Sarapan iki wae. Engko ning kono Pak samangan meneh. Ning omah wis disiapke. Nah, itu sebagai tadi. Nah, gitu ya. Qadarullah yang banyak marahnya tadi pasti banyak halangannya. Sampai Nabi tadi bilang ya, la taqdu balakal jannah. Marah itu capek, 1. Nomor 2 energinya terkulas. Nomor 3 pikirannya berat. Kalau sudah seperti itu yang tidak kuat pasti fisiknya. Pasti itu, pasti. Yang tidak kuat pasti fisiknya. Kalau dia kokoh ya hatinya, pokoknya aku pan koyong ini ya fisiknya yang kena. Pasti.
Karena tidak ada yang kuat dohir batin kecuali para nabi, para rasul. Dan ketika nabi dan rasul kuat dohir batin itu, yang minus-minus itu kan hilang pasti kan. Tidak pemarah, tidak pendendam. Itu kan jelas ya. Nah, di sampel kasus yang lain, sebagaimana saudara kita tadi ya, saudara kita tadi saya tahu temperamen sampai meluap-luap. Lalu ketika kita sampaikan ya pansehati gampang, pokoknya nek meh turu kabeh masalah dilalekke, sing duwe masalah karo awake dhewe dimaafke. Itu langsung nyeletuk dia. Wah, sing koyo ngono kuwi sing angel, Pak. Ya kan? Sing koyo ngono kuwi sing angel. Artinya dia itu tidur pun capek gitu. Tidur pun capek. Nah, ini yang ditreatment Mas Fahri ke kita itu ketika kita mau tidur, los lah, tidur yang kualitas. Tidur yang kualitas. Ojo turu nggawa kerja, ojo turu nggawa pikiran aneh-aneh gitu ya. Turun di tempat kerja gitu ya. Efektif berarti deh. Turun nyekro konten-kontennya orang kayak murid-murid pemerintahan. Nah, makanya kan tadi ada treatmentnya tuh Mas, ada treatmentnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza ata ilal firas, yaitu banyak hadis yang narasinya seperti itu. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah menyiapkan diri untuk tidur, itu kan ada ritualnya tuh. Wudu dulu, baca muawadatan, terus semua sampai, berarti kan semua yang unsur aktivitas ya selain siap untuk tidur itu sudah ditinggalkan dulu. Nah, salah awake dhewe itu keturunan pas ndelok HP, keturunan pas ndelok TV, keturunan pas ngrungokke. Nah, itu salah awake dhewe itu. Karena kita nggak siap tidur tapi tertidur. Ya kan? Yang mana wae. Alhamdulillah saya bisa merubah gaya hidup itu ketika menerapkan salah satunya tadi. Panturu ya panturu, sudah. Ritualnya mau tidur. Berarti tidurnya walaupun maaf nanti terganggu atau sebentar atau mungkin bisa maksimal, itu secara fisik alhamdulillah tidak banyak terganggu secara fisik. Dan kebanyakan ketika kita membuka mata karena tersadar dari tidur, itu langsung bisa refleks alhamdulillah. Itu wis. Oke, makanya kan capaian termudah kita. Pokoknya nek bar tangi turu iso muni alhamdulillah. Karena itu boleh runtutan tadi, Pak. Sebelum itu runtutan tadi, tidaklah orang baca bismillah ya sebelum tidur lalu berdoa dan wudu dulu, kecuali didoakan malaikat. Ya kan pasti nyaman kan. Padha mbek awake dhewe turu ana sing ngipasi, ana sing mijeti kan, doa kan treatment begitu toh. Nah, kalau kita enggak betul-betul mau tidur tapi tertidur, ya sudah, itu resiko ditanggung penumpang gitu ya. Gitu. Ya, oke. Kadang ada yang statement gini, ketika marah untuk meredakannya itu butuh pelampiasan, entah itu ke tempat yang sepi teriak, entah itu nyiapke samsak dipukuli, itu tuh diperbolehkan, maksudnya diperbolehkan enggak, atau kayak gitu tuh hal yang salah. Ya. Melampiaskan marah itu salah satu exit untuk mengurai simpul yang ada di dalam hati kita. Berarti tidak semua salah atau tidak semua harus dibedakan dulu. Nah, kalau kita sampai punya simpul di dalam hati kita, berarti tadi treatment ketika tidur, treatment sering memaafkan orang, itu kan kita nggak punya itu loh. Kudu melampiaskan apa? Ya. Ora, Pak. Sing di biasanya dari kita objek pelampiasan itu anak. Biasanya lo ya. Biasanya. Soalnya mbek bojone ora pati wani. Karena ngomongnya kayak anakmu. Nah, itu ya.
Ya. Pak Kun sing marah. Tapi beda karo liyane. Tapi kena ditebak ngono, Pak. Kanjeng Nabi we iso bedek kok kalau Ibumu Aisyah itu kalau manggil saya Rasulullah berarti nggak seneng karo aku. Gitu ya. Itu. Ya Kak? Iya. Otomatis ya. Ya banget begitu. Tapi kalau manggilnya dengan sebutan-sebutan yang lain, dia pasti agak tidak nyaman hatinya. Mungkin Kanjeng Nabi wis ngandani ngono ya awake dhewe nampa lah. Enak dinesone iki balik ning liyane. Awakmu lah iso yo. Nah, terus yang seperti itu yang butuh pelampiasan tadi. Pak Kun nek nesu awane Pak Sunan ning kantor. Gosip lah. Ono azam sampai yang Iya, jadi pelampiasan itu yang apa Komar. mentreatment kan psikolog ya. Yang mentreatment itu psikolog. Jadi psikolog itu bagi beberapa referensi. Tapi kalau syar'i itu pasti tazkiyatul qalbi tadi, membersihkan hati. Ya. karena itu kan hati ya tadi. Iya, hati. Marah ya. Dan semua orang-orang baik itu disifati dengan hatinya. Itu orang baik itu pasti yang disifati hatinya. Ya, Syed Ali Zainal Abidin itu ketika di pasar, ini di pasar Pak, itu bawa kantongan lalu direbut oleh orang ya di dalam pasar itu. Ini milik saya. Delala isinya kok podo Pak. Dibuka isinya sebagaimana nominal yang dia punyai. Ya. Kamu mencuri ya, itu di tengah pasar itu Pak. Nah, Syed Zainal Abidin tuh orangnya soft ya. Kalau itu memang milik kamu ya sudah bawa aja. Ya tapi kamu mencuri, tetap didesak seperti itu. Sampai orang-orang nggak percaya apa yang dituduhkan kepada cucu Nabi tadi ya, pada cucu Nabi tadi. Cicit ya karena Syed Ali Zainal Abidin itu anaknya Husain ya. Nah, maka ya sudah, kalau kamu nggak terima saya rela diapakan oleh kamu gitu. Sampai batas seperti itu. Padahal uangnya sudah diambil ya. Terus ya ora usah karang sampean turunannya Kanjeng Nabi aku rak penak. Tapi dia ngerutu terus gitu. Nah, sampailah dia pergi dan beliau Syed Zainal Abidin enggak memperkarakan. Dia pulang begitu aja. Sampai di rumah orang tadi menemukan kantongannya itu di atas meja. Terus mak jegagi itu bahasanya kita itu, waduh, aku salah iki. Tiwas wis nuduh wong, kleru sisan. Maka dia segera ke rumah Syed Zainal Abidin lalu minta maaf atas kejadiannya. Saya ternyata kleru, saya sudah apa kata beliau? Saya sudah memaafkan kamu ketika kamu meninggalkan aku. Padahal jek ning tengah pasar, jek didelok wong karo pandangan sing sinis ya. Ono wong terkenal alim kok nyopet, bahasanya kan begitu tuh. Itu kalau ya itu kan keluasan hati tadi tuh. Gambaran-gambaran orang mulia karena hatinya yang luas. Ya, dan kita journey ke sana gitu bahasanya. Kita perjalanan ke sana gitu. Ya kita sekarang sadar kita masih banyak hal-hal yang mengotori hati kita. Tapi dengan tadi ya bisa berkaca kepada orang-orang soleh tadi, kita pengen loh seperti dia, Karena pun kalau kita sakit, kita pasti nyaman. Karena hati kita nggak sakit gitu. Yang paling abot kan loro hati itu Pak. Iya Pak Gun, loro untuk apa loro hati yang paling abot? Loro untuk. Aku ingin lagi di wayang loro untuk. Pak Kun, pelampiasnya Pak Kun. Jadi di jalan juga sama ya Dede? Maksudnya kalau di jalan lagi nyetir atau apa terus bola-bali awak balik larang ngono ya. orang apa tau bisa. Nah, ketika ada hal-hal yang membuat kita apa namanya kayak tersulut, ya sebenarnya belum kejadian, cuman kadang misal yang depan tiba-tiba rem mendadak, ya meskipun belum nabrak kadang wah meh wae, maksudnya kayak biasa sih mau kayak gitu tuh. Iya. Nah itu tuh boleh apa enggak loh, harus nah kadang kan ada yang Ya dilatih, bukan boleh atau tidak ya. Tadi kondisi kita tidak bisa kontrol
secara independen tadi itu bukan kesalahan murni toh. Tapi nek betul-betul terjadi kan pasti diperkarakan kan. Nah, maka introspeksi kalau memang terjadi seperti itu ya kita berusaha untuk menguasai diri. Berusaha untuk menguasai diri. Begitu brek ana wong metu, maaf ya Pak, aku sing keliru. Terus kita kan reda itu kalau seperti itu. Ya. Nah, beda karo nek sing nebrak apa? Tabrak sing aku apa ya? Rasanya ada terjadi sing metu wong wedok lagi mesti payah itu. Walaupun dia salah pasti ngomong dhisik toh. Nih, kalau misal sana salah terus sana muntap duluan, nah kita tuh Ya sing waras ngalah pasti. sing waras. Ya kalau kita meladeni kan kita sama. Ya. Lo disampaikan kisah Setu Zainal Abidin enggak ya? Ya. Tadi sampel kasusnya kan Terlibat oleh Polda. sampel kasusnya kan itu toh. Korban toh, bukan pelaku, dia korban gitu loh. Dan betul-betul yang dirugikan itu tidak hanya harta tapi juga secara moral kan. Tapi begitu mudahnya sekaliber beliau itu ya ketika orangnya pergi ya sudahlah. Itu kan nggak mudah gitu loh maksudnya. Maka kita perlu berlatih. Saya pernah ada tamu ya, terus adalah biasalah adegan asameh mangkat sekolah ini kan yo, ada ribetnya, ada apa cengeknya, ada pokoknya macam-macam ya. Terus tamu tadi mengatakan, "Mas sampean mbek anak kok sabar temen, aku ra iso kaya ngono." Dalam hati saya, "Karang ngono sampean, Pak." Iya kan? Ya enggak, kita jujur loh. Nek ra ono wong piye juga kita. Keras kan? Iya. Nah, makanya tadi itu kembali kepada hati lah. Dan begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Insya Allah kita sambung penjelasan dan juga sampel-sampel kasusnya. Beberapa item yang itu kita banget ya, beberapa item kita banget dan beberapa item kita lihat di sekitar kita sama ya, yang diceritakan di dalam celah-celah menjadi pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Alhamdulillah qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita cukupkan alhamdulillah. Kita kembalikan pada pembaca.